Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, dan itulah tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang terpilih ketika di akhir hayat nanti kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau mati dalam keadaan Islam. Dan alhamdulillah, saya yakin pemirsa yang ada di rumah senantiasa bersyukur, bertasbih dengan menonton channel ini, dengan menunggu saat-saatnya berbuka. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tidak bosan-bosannya kita terus berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1400 tahun yang lalu beliau telah meninggalkan kita, namun kontribusi dan kenangan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan Indonesia. Kalau bukan dikarenakan Islam, kita tidak akan mampu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu untuk mendapatkan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Maka Rasulullah begitu berjuang, bahkan bertumpah darah untuk memperjuangkan kita, sehingga kita bisa di negara Indonesia ini lahir dalam keadaan Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka selayak dan sepantasnya lah kita, pemirsa yang ada di rumah, untuk senantiasa berusaha terus berlomba-lomba untuk berusaha melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita adalah orang terus lebih baik dari hari ini, dari hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, pada pertemuan keempat ini kembali lagi kita bersama Ustadz Latif Khan yang akan mengisi kajian kita, kajian menjelang berbuka, yang berjudul Ensiklopedia Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana acara kita ini akan terus ditampilkan di channel Moha TV. Maka Bapak Ibu yang ada di rumah, hanya like, share, dan subscribe itu akan menjadi nilai pahala besar bagi kita ketika kita berkontribusi untuk dakwah. Hanya like, subscribe, share sebanyak-banyaknya kemanapun, di grup-grup kita, dimanapun, itu akan menjadi amal jariah bagi kita ketika mereka melaksanakan apa yang disampaikan oleh para ustadz kita. Dan di Moha TV ini langsung disponsori oleh Hasanah Mart. Hasanah Mart ini bekerja sama dengan acara kita ini, bekerja sama dengan BKM Al-Ikhlas Taqwa. Dan Hasanah Mart ini salah satunya adalah untuk memajukan ekonomi umat, karena semua keuntungan yang diberikan khusus untuk umat. Dan orang yang menanganinya memang ahli di dalamnya, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan Hasanah Mart ini salah satu langkah kita untuk memajukan ekonomi umat. Bahkan
akan bisa ditiru di tempat-tempat lain untuk kemajuan Islam dan agama kita itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak langsung pemirsa yang ada di TV dimanapun Anda berada, yang senantiasa menonton channelnya kita menjelang berbuka, untuk menambah keilmuan kita dengan landasan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim 2699 yang berbunyi afwan, mungkin karena grogi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa kita berusaha terus untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan pintu-pintu surga bagi kita. Riwayat Muslim 2699. Jika kita terus berusaha menonton channel ini untuk menambah keilmuan kita, maka itu akan dibukakan pintu-pintu, terutama di bulan Ramadan, untuk menambah keilmuan kita. Kami berbicara di sini, Hasan Ahmad ini berada di Medan area. Nomor 1000, silahkan yang ingin membeli sembako dan sebagainya, sangat murah sekali. Dan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang ada di sini, di mana di Hasan Ahmad ini menjual paket sembako, paket 100.000. Paket 100.000 ini beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula 1 kg, teh celup 1 kotak. Dan yang ingin paket 150.000, minyak goreng 2 liter, gula 1 kg, teh celup 1 kotak. Dan paket yang terakhir 200.000, beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, gula 1 kg, telur 1 papan, teh celup 1 kotak. Langsung saja berbondong-bondong mengajak saudara kita, tetangga dan sebagainya untuk berbelanja di Hasan Ahmad, karena keuntungannya akan menjadikan pahala bagi kita dan akan membangkitkan ekonomi umat kita sendiri. Dan jangan lupa terus berlomba-lomba like, subscribe. Tidak bosan-bosan kita untuk mengajak pemirsa yang ada di rumah, karena channel kita ini akan terus berkembang dan insya Allah akan banyak sekali maslahatnya bagi umat. Terutama ketika Anda berkontribusi, maka Anda akan menjadi bagian dari peradaban ini. Tanpa memperpanjang kalam, pengajian kita kali ini akan diisi Ustadz Abdul Latif Khan, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian kita pada kesempatan kali ini berbicara tentang ensiklopedia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang ingin bertanya nanti atau memberikan komentar, langsung saja di komen di channel kita di bawah ini. Tanpa memperpanjang kalam, kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, tafadhalul mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini jelang berbuka puasa kita bertemu kembali setelah kemarin kita mendiskusikan topik terkait ensiklopedia akhlak Rasulullah. Dan ini saya talakikan langsung dari buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri yang sudah saya pernah tunjukkan kepada Anda semua. Dan saya mohon maaf ini 2 kali pertemuan, bahkan sepertinya setiap pertemuan sore saya tidak berdaya untuk bisa datang tepat waktu, karena perjalanan saya menuju kemari itu perjalanan daerah bebas Covid. Saya bilang bebas Covid karena kemacetannya cukup tinggi. Jadi dan dia bukan macet berhenti sih, istilahnya ramai lancar. Ramai lancar, tapi karena yang banyak sepeda motor dengan macam-macam, saya agak kesulitan untuk bisa mempercepat jalan saya dari rumah yang seharusnya normalnya itu sekitar 15 menit bisa nyampai kemari, itu membutuhkan sedikit-sedikitnya waktu di atas setengah jam.
Ya, tapi begitupun saya tadi sudah mengatur waktu, tetap saja saya datang terlambat. Mohon maaf kembali kepada para pemirsa sekalian, pemirsa Moha TV yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah setia menunggu acara kegiatan pengajian kita melalui Moha TV ini. Pelajaran apa yang sebenarnya mau kita diskusikan pada hari ini adalah terkait seluruh ibadah. Ini sudah kita mulai kemarin, itu berkaitan dengan akhlakul karimah. Ya, jadi ketika kita menceritakan semua ibadah berkaitan dengan akhlakul karimah, bahkan semua pelajaran ilmu dalam Islam adalah pelajaran yang akan outputnya itu mengarahkan kita seharusnya memiliki akhlakul karimah. Apapun yang Anda pelajari dari Islam, ya. Jadi kajian-kajian keislaman kita adalah kajian yang mengarahkan kita untuk kemudian bagaimana seharusnya kita memiliki akhlakul karimah. Anda mau belajar fikih, Anda mau belajar akidah, Anda mau belajar tasawuf, Anda mau belajar apa saja, ya, semua kajian-kajian itu seharusnya adalah kajian yang mengajak Anda semakin dekat kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, yang kemudian hasil akhirnya perilaku Anda menjadi perilaku seorang yang tunduk dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang mulia, kembali saya perlu mengingatkan, ini mohon maaf saya perlu tanya ke kru ini. Sudah. Facebook jalan, Ustaz. Oh, Facebook jalan. Baik, ya, karena saya tidak ada di YouTube. Baik. Ini kepada pemirsa yang ada, ini sekaligus saya perlu sampaikan juga. Tadi sudah disampaikan ya. Apa itu, Ustaz? Bahwa kita agak sedikit bermasalah di YouTube. Ya, sehingga pemirsa yang menyaksikan tayangan melalui YouTube pada hari ini tidak bisa sementara, karena saya juga dari tadi lihat kenapa tidak ada tanda-tanda gitu ya. Ini mohon maaf ini, tapi melalui Facebook alhamdulillah sudah ada, kita sudah bisa tayang dan sudah bisa disaksikan. Jadi melalui akun Facebook Moha TV tetap saja nanti insya Allah bisa mengikuti dan kemudian memberikan pertanyaan melalui kolom-kolom komentar yang ada. Ya, jadi mohon maaf di sini juga sudah kita sampaikan bahwa ada sedikit gangguan live kita melalui akun YouTube. Baik, saya lanjutkan nih. Jadi begini, ternyata perilaku ataupun apa yang menjadi catatan kita dalam kegiatan ibadah, saya sudah mengatakan, mau ngapain Anda? Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau umroh, mau zikir, apalagi mau uzlah dalam arti kata Anda melakukan aktivitas muhasabah, tafakkur dan macam-macam itu outputnya harus menjadikan Anda semakin punya akhlakul karimah. Jadi ahsanuhum khuluqa. Jadi mereka itu harus menjadi orang yang paling bagus akhlaknya. Kalau kemudian Anda tidak berdaya untuk misalnya Anda baca Quran tapi Anda tidak punya akhlak yang baik, Anda rajin tahajud tapi Anda juga rajin maksiat, Anda rajin puasa sunat tapi Anda malas melaksanakan sholat pada seharusnya, baik itu tepat waktu dalam jamaah dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kualitas ibadah belum menjadi atau memberi dorongan untuk akhirnya bagaimana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang beroutput. Karena Nabi juga mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa sebenarnya aku diutus untuk menyempurnakan. Jadi pokok kata-kata liutammima sebenarnya dasar jiwa atau kepribadian kita itu sudah bagus, tapi kemudian ini bisa rusak sehingga Islam datang untuk memberikan guidance, ya, pendampingan atau kemudian pengarahan agar kemudian bagaimana jiwa kita ini menjadi positif dan tentu saja menjadi jiwa yang mutmainnah. Kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, ada beberapa catatan yang kita bisa lihat. Misalnya, ini hadis-hadis perlu saya sampaikan. Idza sami'tumul iqamah, kata Nabi SAW, jika kalian mendengar iqamah, ya, famshu ila shalah, maka segeralah salat. Jadi kata-kata ini menunjukkan kita harus suratul istijabah. Begitu ada azan, maka kita harus bergegas untuk menghentikan aktivitas duniawiyah kita. Ya, ini bahagian dari kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Famshu ila shalah, maka bergegaslah untuk melaksanakan melakukan ibadah salat. Tapi wa alaikum bis sakinah. Cuma Islam ngelarang kita untuk jadi jangan sampai dengan alasan pergi salat kita melakukan tindakan yang tidak simpati.
ya, dengan alasan mau berangkat sholat, misalnya kita di jalan ugal-ugalan kalau bawa kendaraan, kira-kira begitu, atau karena alasan mau berangkat sholat sehingga kita masuk masjid, sandal jepit yang sudah tersusun baik sebelum kita datang itu berserak gara-gara kita meletakkan sandal jepit kita. Maka Nabi mengatakan wa alaikumus sakinah, maka lakukan dengan as-sakinah wal waqar. Kata-kata waqar ini supaya jangan terburu-buru, ya, bukan lantas santai. Nabi tidak mengatakan bersantailah, bukan begitu, tapi jangan terburu-buru, tapi tetap tenang. Tunjukkan kelas kita sebagai seorang yang sedang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga enggak buru-buru kok. Nah, kira-kira begitu. Kemudian ada hadis lain, idza ataitumus shalah fa alaikum bis sakinah. Ini hadis dari Bukhari, sahih, yang insyaallah hadis sahih, ya. Fa alaikum bis sakinah. Kata-kata as-sakinah menunjukkan lakukan itu dalam kendali, yang kemudian tidak ada kesan gegabah. Tidak sedikit orang yang kemudian satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada seorang yang kemudian dia melaksanakan sholat, tapi kemudian Nabi mengatakan ulangi. Lantas kemudian dia sholat, Nabi bilang ulangi. Dia sholat lagi, Nabi bilang ulangi. Memang karena sebab 3 kali disuruh ulangi, orang ini memang tidak mengerti cara sholat. Lantas kemudian Nabi mengajarinya bahwa sholat itu harus begini, maka dia baru menjalankan. Ada lagi seorang yang sholat, yang kalau bolehlah saya bilang lagi sholat bentar-bentar pegang janggut, kemudian pokoknya ada saja yang dia, kalau pakai sorbannya dibenahi, bajunya dibenahi, atau kemudian saya pernah lihat di Mekah orang sholat hidup HP-nya, lagi HP-nya hidup langsung dia ambil dari kantong, dia tengok seperti ini, ya. Setelah dia tengok, tangan dia bermain, kemudian HP itu dia masukin lagi dalam kantong, ya. Nah, jadi kalau kita bilang kita nggak usah pakai dalil-dalil kali pun kita aneh kan, apa mungkin bisa sholat sambil main HP, ya, atau sambil mengaktifkan atau mematikan fitur dan sebagainya, ya. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan tidak sakinah. Nabi mengatakan, ya, lau khasya'a qalba hadzal rajul la khasya'a salatah. Jika saja khusyuklah hati orang yang sedang sholat ini, maka sholatnya akan khusyuk. Jadi kalau seorang itu memang hatinya sedang tenang, maka dia tidak akan terganggu dengan faktor X. Dan ini yang menunjukkan akhlak yang harus kita bangun dalam sholat. Apa yang hilang bagi seorang yang ketika akhirnya terganggu sholatnya? Akhlak. Salah satu akhlak yang harus muncul dalam sholat adalah melaksanakan khusyuk, ya. Kemudian dalam ibadah puasa juga demikian. Nabi SAW ada meriwayatkan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Junnah apa? Junnah dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa idza kana ahadukum sha'iman, maka jika salah seorang kalian sedang puasa, sha'iman, ya, sama seperti kita sedang melaksanakan ibadah Ramadan, Nabi mengatakan fala yajhal, ya, maka ia janganlah bertutur kata yang tidak baik. Jangan bertutur kata yang tidak baik, ya. Lakukan ucapan-ucapan yang baik, bahkan marah sekalipun kalau bisa harus ditahan sebaik mungkin, untuk kemudian, karena kalau marah seringkali orang tidak mampu mengontrol kemarahannya, yang berakibat akhirnya dia bisa melontarkan kata-kata kotor. Wala yarfus, dan tidak berkata yang tidak senonoh, ya. Kita ini kan hidup, apalagi kita masyarakat kota, ya, hidup di tengah komunitas masyarakat yang sering kali melakukan crowding, ya, kerumunan, ya, masuk plaza, masuk pajak dan sebagainya, segala model. Apalagi Indonesia, kehidupan model perempuan, Masya Allah, sekarang orang puasa-puasa tapi baju perempuan tidak tahu syar'i atau tidak syar'i. Nauzubillah min zalim, ya. Ya, saya bisa mengatakan sepanjang saya berjalan dari rumah menuju studio Moha TV ini tadi, wah, banyak model perempuan yang mau tidak mau harus saya lihat, karena saya ngelihat ke depan. Saya bawa mobil, ya saya lihat jalan. Di jalan itu saya melihat, saya bisa mengatakan bahwa sedikit sekali kita yang memahami. Ada yang memang sudah pakai tudung, tapi tidak memahami menutup aurat seperti apa, ya. Nah, kemudian la yarfus ini sebenarnya lebih kepada kata-kata jongkek, ya, mencandai, bergenit-genit. Bahkan kepada istri sekalipun kita harus menahan diri untuk tidak melakukan cumbu dalam, walaupun nanti dalam fikih ini tentu saja ada yang membenarkan pada tingkat-tingkat tertentu seperti apa, tapi yang saya maksud di sini Nabi sudah mengatakan la yarfus, ya.
Rafas ini lebih kepada perilaku, tindakan, ucapan yang mengarah kepada seksual, syahwat seksual seseorang. Ya. Fa in imru'un qatalah, jikapun kalian diajak, dipancingnya untuk gaduh, gitu ya, untuk dipancingnya untuk gaduh, au syatamahu falyaqul inni sha'im, inni sha'im. Jadi kalau dia mengajak kita untuk marah, atau kemudian dia memerangi kita, menggaduhi kita, kemudian memarahi atau mengajak, pokoknya memancing-mancing emosi kemarahan kita, maka katakan inni sha'im, aku puasa. Ya, nah, ini bentuk yang ternyata dari ibadah puasa pun kita disuruh tetap membangun akhlak. Tidak boleh kita tidak membangun akhlak. Ya, artinya tetap saja kelas kita sebagai orang mukmin itu harus kelihatan. Ini saya bacakan hadis-hadis ini. Man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta. Kalau bahasa yang ngetren populer di masyarakat, ngerumpi. Ya, siapa yang enggak bisa meninggalkan ngerumpi. Ngerumpi ini kan apa? Qaulaz zur ini. Apa namanya? Lahwal hadis. Ya, tergolong kepada senda gurau yang enggak ada gunanya, gitu. Ya. Kemudian wal amala bihi, dan kemudian masih saja mengerjakannya sewaktu dia berpuasa, falaysa lillahi hajat fit afi ay yada'a ta'amah wa syarabah, maka Allah sama sekali tidak menginginkan, artinya Allah enggak terima walaupun dia sudah menahan minum atau menahan haus, menahan lapar atau menahan haus, Allah sudah tidak terima. Artinya apa? Kalau dia puasa dia masih tetap mengucapkan kata-kata jorok, kata-kata dusta, kata-kata fitnah, kata-kata namimah, mencaci maki dan sebagainya, maka Anda ini puasa atau enggak? Ya, Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari ini bahwa Allah tidak akan terima. Artinya kalau begitu puasa sekaligus kita harus menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga kemaluan kita dan semuanya. Ya. Dalam ibadah haji, dalam surat Baqarah ayat 197, di situ juga ada ditegaskan la rafas wala fusuq. Ya, bahwa seorang yang melakukan ibadah haji, ya, siapa-siapa yang melaksanakan ibadah haji dalam bulan-bulan yang diharamkan itu, maka dia dilarang untuk rafas. Ya, rafas ini berkata jorok atau berbuat maksiat atau malah bertengkar. Wala jidal fil hajj. Wala jidal, bahkan sampai pada berdebat. Ya, orang yang melaksanakan ibadah haji, kapan ibadah haji dimulai? Dari waktu dia memakai ihram untuk kemudian melaksanakan wukuf dan diakhiri dengan tahallul. Pada proses itu la rafas wala fusuq wala jidal. Ya, tidak boleh dia rafas, tidak boleh dia fusuk, melakukan satu amal yang melanggar syariat, ya, wala jidal, atau berdebat. Dan di sini tidak ditegaskan perdebatan tentang apa, kecuali menjelaskan kepada seseorang sebuah kesalahan, dia boleh. Tapi kalau dia memperdebatkan dalil-dalil di saat yang tidak seharusnya, maka seorang dianjurkan untuk bersabar di sini. Kemudian zakat juga di situ dipesankan kepada kita untuk membangun akhlak. Dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah menjelaskan bahwa tujuan zakat itu yuzakkihim, ya. Bagaimana itu bisa apa namanya? Wa yuzakkihim, ya. Khudz min amwalihim tutahhiruhum. Ambillah dari harta-harta mereka itu tutahhiruhum, supaya mereka bisa dibersihkan atau membersihkan mereka, wa yuzakkihim, dan bisa mensucikan. Kata-kata yuzakki ini menguatkan jiwa mereka. Jadi artinya zakat itu bukan sekedar Anda punya duit, Anda apa namanya, melemparkan atau memberikan kepada orang susah, di mana Anda tidak pernah merasakan atau berempati kepada orang susah. Saya sering kali mengatakan, oke lah, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan segala apa namanya kesenangan. Pertanyaannya, pernah nggak Anda duduk di rumah orang susah itu untuk merasakan sedikit enak tidak enaknya duduk di kursi mereka atau di tikar mereka yang jorok menurut kita, lusuh, kumuh, atau mungkin saja mereka menyediakan hidangan di gelas mereka yang mungkin masih ada bercak, noda-noda, debu. Maukah, mampukah, bisakah? Nah, kata-kata yuzakkihim sebenarnya bahwa salah satunya bahwa ada sikap empati yang bisa kita bangun kalau kita melaksanakan atau memberikan zakat. Di negeri kita dalam beberapa tahun belakangan kita melihat, apalagi kalau sudah bulan Ramadan, tidak sedikit orang yang mereka membayar zakat atau mereka mengeluarkan zakat, bukan infak, bukan sedekah, zakat.
tapi mereka membayarnya seakan-akan mereka adalah seorang dermawan. Saya mau sampaikan kepada Anda semua, berjuta atau beberapa besar pun dana yang Anda keluarkan, mau ratusan juta sekalipun, mau miliaran sekalipun, tapi itu uang zakat, Anda harus memahami bahwa sebenarnya Anda tidak sedang berbelas kasih kepada orang susah. Loh, kenapa? Karena itu memang hak mereka. Kalau itu hak mereka, Anda harus memulangkan hak itu kepada mereka dengan cara terhormat bagi mereka. Jadi bukan dengan cara merendahkan mereka, menghinakan mereka. Ya, walaupun saya melihat, saya tidak tahu itu video benar atau tidak. Ya, ada sebuah video bagaimana dua orang noni Belanda melemparkan makanan dan kemudian anak-anak Indonesia kolonial gitu ya, mengambil makanan itu seperti ayam yang berkerubutan mengambil makanan yang dilemparkan itu. Saya mau tanya, Anda sedang berbuat baik sama anak-anak itu atau Anda sedang menghinakan mereka? Jangan mengeluarkan infak, sedekah yang kemudian menunjukkan kelas Anda bahwa sebenarnya Anda adalah seorang yang sombong, Anda seorang yang angkuh, Anda seorang yang lantam, Anda seorang yang tidak bisa menjaga akhlak baik Anda. Karena mereka hakikatnya adalah manusia seperti Anda, yang bahkan harta yang Anda lemparkan itu bukan tidak mungkin adalah hak mereka sebenarnya. Kalau itu hak mereka, maka Anda harus menyerahkan hak itu dengan cara yang tentu saja terhormat. Bukan lantas menganggap Anda lah sang dewa penolong bagi mereka. Itu kesalahan itu. Baik. Kemudian Allah juga dalam kehidupan rumah tangga, di sini ada diceritakan kalau sampai pun seorang suami mentalak istrinya. Ini dalam surat Baqarah ayat 229. Ini saya ceritakan mafhumnya karena ada beberapa catatan lain yang harus kita diskusikan. Ya, kalau sampai seorang suami sudah mentalak istrinya, maka dia harus menahannya dengan cara yang baik, atau kemudian melepasnya dengan cara yang baik. Masa iddah, seorang istri masih tetap boleh berada dalam rumah suaminya dan mendapat nafkah dari suaminya, dan kemudian mendapat hak-hak yang terkait sebagai dia dalam statusnya sebagai istri. Kalau suami tidak mau merujuknya, maka lepaslah dengan cara yang baik. Begitulah Islam. Walaupun Anda sudah sampai pada tingkat merasa tidak bisa mempertahankan rumah tangga Anda sekalipun, maka seharusnya Anda tidak boleh melakukan atau menampilkan akhlak yang buruk. Karena berapa banyak kasus-kasus perpecahan rumah tangga berakibat pada perpecahan keluarga. Kasus-kasus perpecahan rumah tangga berakibat pada hancur babak belurnya pendidikan anak. Tidak sedikit akhirnya mereka besar dalam kondisi broken home, dalam kondisi rumah yang hancur, sehingga anak kehilangan kasih sayang, tidak mampu mendapatkan kebajikan. Karena sebab apa? Cara-cara yang buruk. Kalaupun ada aib dari pasangan atau calon atau istri Anda, na'udzubillah min zalik, jangan sampai ini terjadi kepada kita semua ya, kepada istri Anda, kepada suami Anda, tidaklah baik Anda kemudian membongkarkan aibnya kepada orang lain untuk mengatakan atau menjelekkannya atau menghabisi muruahnya. Ini bahagian dari akhlak yang dianjurkan dalam Islam. Kemudian dalam hal jual beli dan muamalah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Man ghasyana falaysa minna. Ini penyakit orang jual beli kan, Pak, ini barang bagus ini Kak, ini barang hebat ini, oh kami murah ini, sama kakak sekian aja lah kami kasih. Padahal itu adalah trik dagang dia yang sebenarnya caranya bagaimana orang terpesona sama dia, walaupun dia ternyata menjual lebih mahal dari yang lain. Ini penipuan. Hati-hati, Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa-siapa yang berdusta atas nama kami, maka atau siapa yang bersikap curang, maka ia tidak termasuk bagian dari kami. Dia enggak masuk bagian dari kami. Sikap curang dalam berdagang ini hampir nyaris. Makanya kadang-kadang saya heran. Orang jualan pakai timbangan dikurangi. Saya sering mengatakan, apa lantas mereka dengan itu kaya raya? Sampai pada jualan yang lebih besar, mereka melakukannya dengan cara-cara yang Allah tidak ridho, cara-cara yang menyakiti. Saya pernah teringat jadinya, saya pernah beli baju Kemko begini, ya. Ketika saya kan sah-sah saja, saya sebagai orang mau belanja, saya milih dong. Saya pilih, saya lihat tidak cocok, saya lihat sana tidak cocok. Kebetulan ada baju yang digantung agak tinggi, lantas saya minta kepada si petugas ataupun pelayan toko itu untuk tolong ambilkan yang itu, saya mau lihat. Nah, dia pun naik ke atas tangga, tapi di tengah perjalanan dia balik nanya, ini sebenarnya Bapak mau beli apa cuma mau nengok-nengok saja?
Coba bayangkan, kalimat ini saja pun sudah membuat saya terus terang, jujur itu saya memang bukan saya sedang mengarang. Memang itu adalah peristiwa yang saya alami. Saya sakit hati dong. Masak saya kan datang ke toko itu bukan saya mau nengok-nengok. Kalau saya mau nengok-nengok, saya juga punya cara. Saya juga tidak akan merepotkan si pedagang. Tapi dia kalimatnya dengan wajah tanpa senyum. Sepertinya dia kesal lihat saya. Dan kemudian bertanya, ini bapak mau beli atau cuma mau nengok-nengok saja? Saya sampai jawab, saya datang kemari, saya punya duit. Saya tentu berani tanya, karena saya juga punya duit yang bisa membeli seharga baju yang saya tawar. Jadi bukan begitu sikap Anda. Apa yang saya terjadi? Saya tinggalkan itu toko. Padahal kalau dibilang itu toko muslim. Apa yang terjadi sama dia? Dia tidak punya akhlak dalam berdagang. Ya, tidak layak dia menjadi seorang pelayan di toko yang sebenarnya berdagang barang-barang muslim. Itu kan menjelekkan citra muslim juga itu. Ya, ini yang patut kita perhatikan. Kemudian in khiyarakum ahsanukum qada, sebaik-baik di antara kalian adalah seorang mukmin yang paling baik dalam melunasi hutang. Wah, ini memang penyakit nih. Orang kalau berutang, macam kita yang berutang kalau pas jatuh tempo. Jadi orang berutang sama kita, tapi kita yang malah seperti berutang sama dia. Kita pula yang kena marah sama dia. Ya, saya punya pengalaman seperti ini. Maka saya punya prinsip di rumah, masya Allah. Saya selalu bilang sama istri, kita bukan orang yang berlebih. Tapi jika ada orang yang datang ke rumah ini, mereka minta tolong kepada kita, dan jika ada yang bisa kita bantu, ya bantu. Tapi kalau dia mengatakan pinjam, coba pikirkan ulang. Kenapa? Karena kalau pinjam, tidak sedikit orang yang akhirnya terjebak pada dosa untuk kemudian tidak mau memulangkan pinjaman. Bagus kalau dia bilang pinjam sekian, bilang sama dia, kami cuma punya sekian dan ambillah ini untuk kalian. Tidak usah pikirkan dipulangkan. Kenapa? Karena ini bisa jadi urusan belakangan yang membuat dosa pahala muncul. Nah, ini saya sedang menceritakan bab-bab akhlak yang sebenarnya terselip dalam semua perilaku keberagamaan kita yang dianjurkan dalam agama. Bahkan kalau ada orang susah yang meminjam, di saat dia memulangkan tidak bisa, nggak apa-apa. Kita harus, Islam mengajari kita untuk berikanlah tangguh kepadanya, karena itu jadi lebih baik untuknya. Kemudian ibadah lain, ya, itu sama seperti ibadah-ibadah yang juga ada pada yang kita ceritakan tadi, seperti contoh hadis dari Shaddad bin Aus. Nabi SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu telah menetapkan, mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian menyembelih, maka menyembelih itu baguskanlah qitlah, ya sembelihan kalian itu dengan cara apa yang dimaksud wa idza, ya, saya ulangi sekali lagi, jika kalian bertempur, karena qataltum, ya, jika kalian bertempur, maka lakukan dengan cara yang baik. Jadi, wah, ini bertempur cara yang baik ini gimana? Kita tidak boleh. Tetap saja ada kalimat-kalimat heroik, tapi bukan caci maki, bukan kata-kata kotor. Saya tidak bisa terima itu. Kalau ada orang yang mengatakan caci maki dan kata-kata kotor, boleh. Tidak. Tegas, keras, apalagi misalnya apa kau? Nah, kalau saya pikir itu biasanya itu. Kayak kemarin ada orang ngogap-ngogap orang muslim dengan menyeret-nyeret potensi perpecahan secara sara. Itu kan ngogap dia itu. Kalau di istilah orang Medan ngerti lah itu istilah ngogap itu. Nah, kalau dia udah ngogap, jangan kita kalah ogap balik. Kalau dia bilang sini kalian biar kami sate, kita juga bisa bilang mari kau biar kami pecahkan kepala otak kau itu. Nah, bahasa ini menunjukkan kita punya kelas. Salah di sini bahasanya tidak. Ini bicara tentang keberanian yang dimunculkan. Tapi kalau keluar kalimat-kalimat yang sebenarnya dalam kondisi normal pun itu kalimat jorok, itu tidak boleh. Ya, Allah mengatakan, Nabi mengatakan fa ahsinul qitlah. Bahkan tidak boleh menyakiti jenazah. Jadi kalau sudah terbunuh seorang maka kita potong telinga, nggak bisa. Islam melarang itu. Memutilasi jenazah tidak boleh. Ya. Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka baguskan sembelihan kalian. Dengan cara apa? Dengan menajamkan pisau. Jangan menyembelih hewan dengan pisau yang tidak tajam. Ini bahagian dari akhlak. Satu hari ada seekor unta. Yang unta ini berlari sekencang-kencangnya, dikejar oleh pemiliknya, dan kemudian berlari di belakangnya Rasulullah. Lantas kemudian pemiliknya mengatakan, ya Rasulullah, itu untaku, aku mau menyembelihnya, tapi dia meronta-ronta dan dia berlari. Nabi mengatakan bahwa sebenarnya unta ini mau kau sembelih, cuma kau kasar kali katanya.
Jadi lihatlah betapa sebenarnya akhlak dalam menyembelih pun tetap diperhatikan. Ya, yang saya maksud menyembelih ini menyembelih hewan. Baik, saya melihat ada pertanyaan yang masuk ya. Jadi setelah disampaikan Ustaz tadi, ada pertanyaan dari akunnya Fastabikul Khairat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana sih caranya mendidik akhlak anak wanita pada bulan Ramadan ini? Terkadang kan Ustaz, ketika berangkat taraweh, anak-anak sekarang dia pakaian dia ketika berbicara akhlak ketat, celananya ketat, mukenah itu dibawa dari rumah sampai di masjid baru dipakai. Bagaimana? Jadi saya teringat tadi malam nih. Saya tadi malam sepulang dari Moha TV, saya mengaji di satu majelis masjid. Ya, lepas Isya saya mengisi pengajian, kemudian selesai saya balik, perjalanan pulang saya heran, kenapa malam ini ramai sekali? Ya, padahal situasi juga belum ada tanda-tanda penurunan kasus wabah COVID-19 ya. Baru saya teringat bahwa ini malam Minggu, tadi malam ya, kemarin malam. Yang menarik, ada beberapa masjid yang saya lintasi, anak-anak muda pakai sarung, anak-anak apa istilahnya kalau bahasanya, anak milenial ya, usia-usia remaja mungkin SMP, SMA, atau juga wallah alam, tapi saya nggak lihat mahasiswa, kayaknya SMP, SMA lain. Mereka duduk di depan masjid, sementara masjid sedang melaksanakan ibadah taraweh gitu. Ya, ada satu masjid yang saya lintasi, kenapa? Karena jumlah rakaatnya mereka di situ 23 rakaat. Ramai, saya heran ada apa? Rupanya anak-anak itu nongkrong-nongkrong cerita-cerita. Jadi saya perlu ingatkan kepada orang tua bahwa hati-hati melepas anak kita untuk berangkat sholat ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah tarawih. Karena terus terang saya perlu mengatakan bahwa ketika anak kita berpakaian ketat, ini masalahnya bukan persoalan dia ke masjid atau tidak ke masjid, atau dia mengenakan mukena di masjid. Ibu sudah harus menjaga, ini siapapun yang bertanya ini, Fastabikul Khairat TV ini ya, sudah harus menjaga bapak atau ibu, jangan biasakan, jangan benarkan anak-anak kita untuk memakai pakaian yang tidak syar'i. Karena itu akan berakibat buruk. Berakibat buruk banyak, bukan cuma untuk dirinya tapi juga untuk orang lain, baik laki-laki, perempuan dan sebagainya. Itu akan berakibat. Jadi dia akan menularkan dosa kepada banyak orang. Bahkan orang tua juga akan terkena tanggung jawab dari berdosa kalau membiarkan anak mereka berpakaian tidak syar'i. Hati-hati dengan itu. Ya, jadi ini bukan persoalan pertama yang perlu saya jawab, bukan masalah mau ke masjid atau tidak ke masjid. Karena catatannya dia pakai baju ketat, kemudian pakai celana ketat. Kalau bisa dibilang kayak lemang lah sudah, semuanya nampak. Ya, model-model besar kecilnya berapa size-nya kelihatan. Pertanyaannya itu tidak benar. Islam mengharamkan begitu, berdosa dia. Nah, bukan tidak mungkin dia tidak tahu. Karena terus terang saya pernah, teman saya seorang guru pernah cerita, dia mengajar di satu sekolah SMA, seorang murid perempuan, Masya Allah, murid perempuan tunjuk tangan, Pak, saya mau tanya, rupanya zina itu haram ya Pak? Coba bayangin tuh. Pertanyaannya adalah, rupanya zina itu haram ya Pak? Padahal dia sudah SMA. Jadi selama ini dia nggak tahu zina itu haram gitu. Nah sekarang pertanyaannya pakai rupanya. Nah jadi yang perlu dipahami, kalau dia berangkat ke masjid, apalagi berangkat ke masjid, ajari anak-anak kita untuk biasa mengenakan mukena itu dari rumah. Kalau dia tidak mau mengenakan mukena, maka dia harus biasa mengenakan pakaiannya, kalau bahasanya hijab yang syar'i. Karena terus terang sebenarnya dengan tren baru menggunakan waktu mengenakan berpakaian, misalnya kayak saya membawa istri saya dari rumah setiap ada pengajian kuliah subuh, saya bawa istri saya, tapi istri saya kena pakaiannya memang sudah syar'i, maka dia tidak membutuhkan mukena lagi misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka dari rumah seorang anak sudah harus mengenakan mukena, sarungnya dipakai, kemudian dia berangkat ke masjid. Itu akan meneduhkan banyak pandangan orang kepadanya dan membuat Allah ridha kepadanya, dan dia akan menularkan manfaat atau pahala bagi orang banyak, tentu dengan tidak terganggu melihat ketidakbenaran cara dia berpakaian. Jadi saya ulang sekali lagi, dan ini sangat penting saya sampaikan, karena banyaknya anak-anak remaja kita hidup di rumah kita. Seperti tadi saya mohon maaf, saya waktu kemari saya melihat satu sepeda motor sepeda motor di depan saya yang susah sekali, entah saya bukan sengaja nih ya, susah sekali karena dari sana juga arus datang cukup tinggi. Saya coba mau melewati susah, dibawa
oleh seorang ibu yang hijabnya itu masya Allah, jilbabnya besar, saya lihat juga jubahnya bagus, tapi yang membonceng seorang anak yang saya menduga kuat itu anak gadis dia, yang berbaju dengan rok yang separuh paha. Saya nggak tahu ini, apakah pernah ibu ini menceritakan atau menegur anaknya, ya, untuk kemudian menyuruh untuk jangan berpakaian seperti itu. Ya, nah ini menjadi pemandangan nyaris 2/3 perjalanan saya, sepertiga atau ya sekitar segitulah, ya, itu ngeliatin mereka saja jadinya. Ya, kenapa nggak bisa saya mau lomba, nggak bisa dari sana, jadi terakhir kesendat terus karena dari depan juga harusnya cukup ramai. Nah, tapi ada pelajaran itu. Pelajaran apa? Orang yang berpakaian tidak benar, sementara orang tuanya berpakaian benar. Kemana orang tuanya? Apa dia pikir dia sudah harus menyelamatkan dirinya sendiri? Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak dibenarkan. Baik, ini ada pertanyaan lagi ya. Ustaz, ini ada lagi pertanyaan dari saudara kita, dari Yazir Koto. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah hukumnya bahagian tubuh mayat diambil oleh dokter untuk dijadikan sebagai penelitian? Secara normal hukumnya diharamkan merusak jenazah, itu sudah harus kita pahami, ya, tidak ada khilaf para ulama dalam kondisi normal. Tapi jika itu digunakan untuk kepentingan maslahat, dalam arti kata penelitian medis dan sebagainya, ya, itu dibenarkan dengan catatan. Pertama, ahli warisnya izin. Ya, itu yang harus kita pahami. Ahli warisnya terima. Ya, dan kemudian tidak dengan mempermalukan jenazah. Tapi saya dengar dari para calon dokter atau mereka yang melakukan latihan otopsi jenazah dan sebagainya, kadang-kadang yang sering, bukan kadang-kadang, mereka mengatakan itu sering jenazah dari jenazah orang orang tidak dikenal. Ya, orang yang tidak dikenal, keluarganya tidak ketahuan siapa, itu kemudian diambil, itulah yang mereka jadikan bahan praktek mereka. Tapi kalau memang ada keluarganya, dan apalagi si jenazah sewaktu hidup mengatakan dia mengizinkan jenazahnya dijadikan, tetap saja yang harus kita pahami itu tetap harus dikuburkan. Ya, jadi bukan kemudian disimpan hanya untuk kebutuhan itu saja terus menerus. Itu jelas saya tidak melihat ada pembenaran yang diberikan oleh para ulama. Baik, ada pertanyaan lain ya. Saya langsung ini karena nampak ini ya. Dari Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, ini semoga menjadi Muhammad Al-Fatih yang sesungguhnya ini, karena beliau ini, Muhammad Al-Fatih ini kan pembebas Istanbul ya, Konstantinopel. Bagaimana ciri sikap ihsan yang ada pada diri seorang muslim? Ihsan itu ada 2 level. Level 1 adalah mereka ketika ibadah, mereka seakan ka'annahu tarah, ya, ka'annaka tarah, seperti kalian melihat Allah. Jadi artinya ihsan ini adalah muraqabatullah, dia muncul dalam bentuk muraqabah, merasa diawasi, pengawasan langsung. Wa illam takun tarah, jika kau tidak merasa, tidak mampu merasakan bahwa kau diawasi oleh Allah, fa innahu yara, dia melihatmu. Ya, dia tetap yakinlah bahwa dia tidak luput memperhatikanmu. Jadi otomatis sikap ihsan ini dalam ibadah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, muncul dalam bentuk keberanian amal. Ya, jika muncul dalam bentuk keberanian amal, ya, sehingga seorang yang ihsan misalnya dalam harta, akhirnya dia menjadi orang yang memanfaatkan hartanya tanpa takut. Tanpa takut artinya apa? Selama ini berada di jalan kebajikan, di jalan Allah, dia tidak takut. Kadang-kadang dia melakukan, kita ambil contoh Hasan Ahmad ya. Hasan Ahmad ini adalah satu satu hal yang cukup menarik. Saya pikir prinsip apa yang dibangun dalam menegakkan atau menjalankan usaha Hasan Ahmad adalah prinsip ihsan. Ini mohon maaf nih, saya belum pernah diskusi khusus dengan pemilik atau pengelola Hasan Ahmad lebih tepatnya. Salah satunya adalah bahwa pemodal adalah mereka yang mencemplungkan modal mereka ke Hasan Ahmad dan tidak pernah memikirkan keuntungan dapat untuk pribadinya. Dia sudah punya keinginan bahwa modal dicemplungkan di Hasan Ahmad, maka keuntungan dibagi dengan biaya operasional, dan kemudian sisa dari setelah dibagi biaya operasional itu didedikasikan untuk kepentingan umat Islam. Artinya, kalau boleh mau dicari, di mana keuntungan pemodal kalau begitu? Kan dia juga harus tetap menyertakan modalnya. Tapi dari mana? Disinilah sikap ihsan. Fa in lam takun tarah, jika kau tidak bisa meyakini bahwa Tuhanmu tetap akan memberikan porsi keuntungan yang akan bisa membuatmu menambah modalmu untuk dicemplungkan di di usaha yang secara pribadi kau tidak mengambil keuntungan.
Saya pikir banyak. Berapa banyak perusahaan-perusahaan besar dia mengelola kegiatan-kegiatan melalui CSR-nya. Ya, dia buat CSR ada sampai miliaran rupiah. CSR ini kan dari keuntungan sebenarnya. Jadi sebenarnya usaha dia mungkin A ini kemudian dia punya keuntungan yang kemudian dia kelolakan ini untuk 100% pengelolaan pembinaan kejayaan umat misalnya. Dari mana Allah akan mensupport dia untuk akhirnya bisa membesarkan ini? Dari usaha-usaha bisnis dia memang di situ profit taking sifatnya. Sementara di sini dia ambil pahala doang. Nah, yang di sini diambil pahala sebenarnya sudah bahagian dari keuntungan dunia dan akhirat yang Allah berikan kepadanya. Maka saya boleh mengatakan ini orang yang bisa melakukan kayak begini ini cuma orang yang sudah sampai pada derajat ihsan. Karena tidak sedikit orang yang berpikir, lah lantas kita jadi dapat apa dari sini? Kita cuma dapat lelah doang dong. Dia lupa bahwa ini bukan usahamu untuk hidupmu, tapi ini usahamu untuk ridho Tuhanmu kepadamu. Dan Allah akan memberikan apa istilahnya substitusinya pada usahamu yang lain, sehingga Allah berikan keberhasilan pada usaha-usaha yang lain itu. Masya Allah, saya pikir itu jawabannya. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Ustaz, yang masuk ke WA saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang dibahas tadi akhlak Rasulullah, terutama di zaman sekarang kan Ustaz. Jadi tahapan yang paling penting bagi seorang anak dalam mendidik karakter akhlaknya itu diutamakan di bidang mananya nih Ustaz dalam mendidik karakter? Karena akhlak di zaman sekarang udah nggak ada lagi. Dia udah nggak takut di depan orang dewasa pun dia udah nggak takut. Gitu. Saya perlu sampaikan bahwa ini keberhasilan dari strategi jangka panjang kelompok yang tidak menyukai Islam di Republik ini sejak zaman Orde Baru. Jadi ini bukan rezim yang sekarang. Apa itu? Memisahkan atau menyatukan pelajaran Islam dengan pelajaran umum. Ya, ingat dulu ada sekolah dulu kalau kita ngaji ada madrasah. Saya sampai sanawiyah itu ngaji kitab gundul. Sekarang mana ada itu? Bahkan pesantren-pesantren sudah harus mengajarkan pelajaran-pelajaran umum yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, saya perlu sampaikan inilah yang kemudian menyebabkan generasi belakangan menjadi lebih lemah dari generasi sebelumnya. Nah, apa solusinya? Pelajaran akidah. Apa madrasahnya? Bisa majelis taklim, bisa muhatibi, bisa orang tua. Untuk kemudian saya pikir muhatibi bisa memprakarsai untuk mengadakan kajian secara berketerusan tarbiyatul aulad. Ya, bagaimana cara mendidik anak, atau mungkin juga bisa dengan membedah buku Tarbiyatul Aulad yang saya lihat paling bagus itu karya Profesor Dr. Muhammad Nasi Ulwan. Saya pikir itu. Jadi pendidikan pertama yang harus ditanamkan adalah akidah. Baik. Ya, terima kasih kepada Ustadz yang sudah memberikan kajiannya pada kesempatan kali ini, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar sudah dijawab. Jika ingin bertanya bertanya langsung di pertemuan selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumah. Terima kasih kepada Ustadz, syukran katsir. Kepada pemirsa yang ada di rumah yang senantiasa terus-menerus menonton channelnya kita Moha TV, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Tekan tombol loncengnya, dan kemudian jika saudara-saudara yang ada di rumah yang senantiasa ingin berinfak, hubungi nomor di bawah ini. Nomor di bawah ini langsung saja dihubungi ketika ingin berinfak atau berikrar. Dan selanjutnya jangan lupa kalau ingin berbelanja di Hasan Ahmad di Jalan Medan Area nomor 1000 Medan. Ya. Langsung saja mungkin pada kesempatan kali ini kita tutup karena sudah tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan kita mudah-mudahan menjadi lebih baik dari hari kemarin ketimbang hari-hari sebelumnya. Kita tutup pengajian kita pada kesempatan kali ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum itu nanti malam jangan lupa kajian kita ada kualitas dalam beragama, Ahad 26 April 2020 jam 9. Jangan lupa, yang akan diisi oleh Ustadz Haji Abdul Rahman Samsuddin.
yang bertema kualitas dalam beragama, jam 9 nanti malam. Ya, sekian dari kami. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada para pemirsa yang ada di rumah kami mohon maaf. Afwan minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMA Al-Azhar Medan, unggulan, tahfiz dan reguler, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Sirup Cangkir Labura mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sirup yang diproduksi secara alami, higienis, dan halalan thayyibah. Sirup Cangkir Labura terdapat 2 varian rasa, jeruk kasturi dan markisa asli dari beras tagli. Tunggu apa lagi? Dapatkan segera di Hasanah Mart di Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda cantik yang soleha. Nah, sekarang Keika Syar'i Butik hadir dengan berbagai macam brand-brand syar'i ternama, yaitu Kinans, Johara Syar'i, Dunia Syar'i, Sarafi, Rid Syar'i, dan masih banyak brand lainnya. Nah, kalau Bunda yang mau tahu koleksi lengkapnya bisa dicek IG kita @Keika Syar'i Butik. Kami tunggu ya Bunda di Keika Syar'i Butik, Jalan Ring Road Komplek OCBC nomor A04 di samping Bank BCA. Nah, bersama Keika Syar'i Butik menjadilah muslimah yang seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bingung botol apa yang di depan saya? Oke, ini saya kenalkan. Ini adalah produk bawang goreng, yaitu bawang goreng Bang Regar namanya. Sangat unik,
rasanya yang begitu khas, yaitu gurih. Allah